Sahabat Kompas.com, Komando Pasukan Katak atau Kopaska merupakan satuan khusus milik TNI Angkatan Laut yang berkedudukan langsung di bawah Koarmada dan bertanggung jawab langsung kepada staf Angkatan Laut. Dibentuk oleh Presiden Soekarno untuk membantu pemerintah Indonesia dalam penyelesaian masalah Irian Barat pada 31 Maret 1962. Gagasan membentuk Kopaska berasal dari Presiden Soekarno. Pada masa itu, Indonesia yang baru saja merdeka dipersulit dengan blokade laut yang dilakukan oleh Angkatan Laut Belanda. Saat Belanda menguasai Irian Barat, Angkatan Laut Republik Indonesia ALRI yang dipimpin Menteri Panglima Angkatan Laut Raden Edi Martadinata diam-diam mengadakan latihan khusus pasukan katak. Satuan Pasukan Katak di tubuh Angkatan Laut diresmikan oleh Laksamana Madya R.E. Martadinata. Pasukan itu kemudian dikenal Komando Pasukan Katak atau Kopaska. Kala itu, Kopaska bersifat misterius, tidak banyak orang yang mengetahui tentang keberadaannya, tetapi dikenal sebagai satuan yang standar latihannya sangat berat. Kopaska memiliki tugas yang berat dan berbahaya, maka tak heran jika pendidikan dan pelatihan untuk membentuk prajurit berkualitas. Berbagai tahapan harus dilalui siswa pendidikan Komando Pasukan Katak atau di Kopaska. Tahapan tersebut meliput tes ketahanan air, psikotes khusus, tes kesehatan khusus bawah air, dan berbagai tes jasmani lainnya. Di Kopaska diawali dengan indoktrinasi dan latihan fisik yang luar biasa untuk mencapai keahlian khusus menyelam dan pertempuran bawah air. Kegiatan tak terduga akan mengejutkan peserta didik Kopaska seperti renang laut malam hari, senam perahu karet, dan dayung. Siswa di Kopaska dididik bisa berpikir seperti 10 kali lipat dalam keadaan terdesak dan dalam tekanan fisik serta mental. Dalam hal ini, mereka ditantang bagaimana cara bisa berpikir seperti itu secara sadar dan tidak gegabah. Sebab, itulah hakikat sebuah pasukan khusus yang bisa menyelesaikan misinya dengan cepat, tuntas, dan rapi. Tahapan selanjutnya adalah pembinaan kelas selama 2,5 bulan, ditambah praktik selama 1 bulan. Teori yang didapat antara lain, pengintaian pantai, demolisi, dan sabotase. Melihat sejarah pendirian pasukan katak pada masa Orde Lama, di mana rekrutmen pasukan katak dari Resimen Para Komando Angkatan Darat, pelatihan dari Komando Pasukan Khusus atau Kopassus, turut serta mengawasi di tahap ini untuk menjaga kualitas pendidikan komando dari di Kopaska. Selama 4 bulan dengan pemadatan dan penyesuaian materi, sesuai keperluan di Kopaska, materi komando dari pendidikan Kopaska akan dijalankan. Berikutnya merupakan tahap sabotase, kontrasabotase, dan intelijen tempur. Pada tahap ini menekankan konsep Blue Jean Soldier yang dilakukan selama 2 bulan sebagai lanjutan materi serupa yang telah mereka terima pada tahap komando. Mereka juga harus bisa mendata, mencari tahu berapa komposisi jumlah musuh, kapan saat lengah, demografi, menggalang simpatisan, dan waktu yang tepat untuk operasi penyerbuan atau penyerangan, dan yang pasti tanpa diketahui oleh musuh. Ini merupakan tahap akhir dari pendidikan Kopaska, yakni pendidikan penghancur bawah air sebagai Underwater Demolition Team atau UDT. Tahap ini akan mempelajari teknik menjinakkan ranjau, patroli pantai, renang rintis, penyelaman laut dalam, selam dengan scuba closed circuit, sabotase kapal musuh dengan torpedo hidup, dan penyerbuan. Dengan lama pendidikan hampir 1 tahun, akan ditandai dengan diselenggarakannya operasi amfibi khusus, demo UDT, infiltrasi, serbuan amfibi, dan keahlian lain yang dimiliki di depan para petinggi TNI Angkatan Laut.